Sahabat inspirasi, pernahkah kalian merasa cinta yang dulu indah kini terasa hambar? Pernahkah kalian merasa seperti orang asing dengan pasangan sendiri? Di sudut jalan yang ramai, ada seorang nenek tua penjual bunga. Namun ia bukan sekadar menjual bunga. Ia menjual harapan, nasihat, dan mungkin sebuah kesempatan kedua bagi mereka yang hampir menyerah. Suatu hari, seorang pria dengan jas mahal dan wajah penuh beban berhenti di hadapannya. Tangannya mengepal, matanya menyimpan kemarahan dan kesedihan. Dia adalah Reza, seorang CEO sukses. Tapi hari itu, kesuksesan tak ada artinya. Pernikahannya di ujung tanduk. "Saya ingin membeli bunga," katanya dengan suara berat. "Untuk siapa, Nak?" tanya nenek itu lembut. "Untuk istri saya. Mungkin ini terakhir kalinya saya memberinya bunga." Sang nenek menatapnya lama, seolah membaca seluruh kisah hidupnya dalam satu kedipan mata. Lalu perlahan ia tersenyum dan berkata, "Nak, apakah kau tahu? Bunga yang paling indah tak tumbuh dalam sehari. Kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang cinta. Tonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif." Di trotoar sebuah jalan yang ramai, di bawah rindangnya pohon beringin tua, seorang nenek duduk di kursi kayu kecil. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan selendang lusuh yang menutupi bahunya. Di hadapannya berjejer bunga-bunga segar dalam ember-ember kecil. Mawar merah, melati putih, anggrek ungu, semuanya tertata rapi, seolah memiliki tempat istimewa masing-masing. Hari-hari nenek selalu sama. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, ia akan menata bunga-bunganya. Lalu, dengan sabar menunggu pembeli datang. Namun, yang membuat lapak kecil ini istimewa, bukan hanya bunga-bunga yang ia jual, melainkan kata-kata bijak yang selalu ia berikan. Ia bukan hanya penjual bunga, tapi juga seorang pendengar. Seorang penasihat bagi siapa saja yang tanpa sadar membawa beban hati mereka bersamanya. Ada yang datang membeli bunga untuk merayakan cinta. Ada pula yang datang dengan mata berkaca-kaca karena patah hati. Namun nenek ini percaya bahwa setiap orang yang mendatanginya selalu membawa cerita, dan setiap cerita pantas didengar. Suatu hari, seorang gadis muda menghampirinya. Ia tampak ragu, tangannya saling meremas, dan suaranya nyaris tenggelam dalam keramaian jalan. "Nek, saya ingin membeli bunga, tapi saya tidak tahu bunga apa yang cocok." Nenek tersenyum hangat, matanya mengamati gadis itu sejenak sebelum bertanya, "Untuk siapa bunga ini, Nak?" "Untuk seseorang yang saya sukai," jawab gadis itu pelan. Nenek mengangguk, mengambil setangkai mawar merah muda lalu menyerahkannya. Bunga ini melambangkan cinta yang masih muda, penuh harapan, tapi juga butuh kesabaran. Jika ingin cinta berkembang, jangan terburu-buru. Biarkan ia mekar dengan sendirinya. Gadis itu tersenyum malu-malu, lalu pergi dengan hati yang lebih ringan. Begitulah nenek. Ia tidak hanya menjual bunga, tetapi juga makna di baliknya. Dari kejauhan, seorang lelaki tua, mungkin seumur nenek, selalu memperhatikannya. Ia adalah Pak Hasan, pemilik warung kopi kecil di seberang jalan. Setiap pagi, sebelum membuka warungnya, ia akan datang membawa secangkir teh hangat untuk nenek. Mereka jarang berbicara banyak, tetapi ada kebersamaan di antara mereka yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Namun sore itu berbeda. Mobil mewah berhenti di depan lapak nenek. Seorang pria turun dengan langkah tergesa. Pakaiannya rapi, jas mahalnya mencerminkan kesuksesan, tetapi wajahnya penuh dengan kelelahan dan kemarahan yang tertahan. Ia adalah Reza. Dan hari itu, nenek tahu bahwa bukan hanya sekadar bunga yang dibutuhkan pria ini. Reza menghampiri lapak kecil nenek tanpa ragu. Langkahnya tegas dan cepat, seolah sedang mengejar sesuatu yang hampir hilang. Matanya yang tajam menyapu jajaran bunga di depan nenek, tetapi tidak benar-benar melihatnya.
"Saya ingin membeli bunga," katanya singkat. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Nenek tidak langsung menjawab. Ia menatap pria itu, mengamati sorot matanya yang lelah, bahunya yang tegang. "Untuk siapa, Nak?" tanyanya lembut, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Reza menghela napas berat, rahangnya mengeras. "Untuk istri saya," katanya, lalu menambahkan dengan suara lebih lirih. "Mungkin ini terakhir kalinya saya memberinya bunga." Keheningan menggantung di antara mereka. Suara kendaraan berlalu lalang. Suara orang berbincang di kejauhan, tapi di antara mereka berdua, seolah dunia menjadi lebih sunyi. Nenek mengambil setangkai mawar merah, memutarnya perlahan di tangannya sebelum menyerahkannya pada Reza. "Cinta itu seperti bunga, Nak," katanya akhirnya. "Ia tidak bisa tumbuh dalam sehari. Ia butuh sinar matahari, air dan waktu. Jika kau hanya ingin hasil yang instan, kau tidak sedang menanam cinta. Kau hanya sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar kau rawat." Reza menatap nenek. Matanya yang awalnya penuh kemarahan, kini menyimpan sedikit kebingungan. Apa maksudnya? Nenek tersenyum, tetapi senyumnya mengandung sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keramahan. "Kau ingin memberi istrimu bunga ini, tetapi apakah kau juga memberinya hatimu? Atau hanya sekadar simbol tanpa makna?" Kata-kata itu menusuk tepat di hati Reza. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan segalanya. Tetapi benarkah? Sejak kapan ia benar-benar berbicara dengan istrinya? Sejak kapan ia mendengarkan perasaan Nadia tanpa terburu-buru membela diri? Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, pikirannya kacau. Nenek tidak memaksa jawaban. Ia hanya mengambil selembar daun kecil dan menyisipkannya di antara kelopak mawar yang ia berikan. Daun ini mungkin tampak tidak penting, tapi ia menjaga bunga tetap segar lebih lama. Begitu juga dalam cinta, terkadang hal-hal kecil yang kau anggap remeh justru yang membuat hubungan tetap hidup. Reza menerima bunga itu tanpa berkata-kata. Ada sesuatu yang bergemuruh dalam dirinya, tetapi ia belum tahu pasti apa itu. Ia melangkah pergi, meninggalkan nenek dengan pikirannya sendiri. Pak Hasan yang sejak tadi diam di warung kopi hanya tersenyum kecil. "Sepertinya kau baru saja menanamkan sesuatu ke dalam hati pria itu," katanya sambil menyeruput teh. Nenek tersenyum. Benihnya sudah ada, tinggal dia yang memutuskan apakah akan menyiramnya atau membiarkannya layu. Dan di kejauhan, Reza berjalan menuju mobilnya dengan kepala penuh pertanyaan. Ia datang untuk membeli bunga, tetapi ia pulang dengan sesuatu yang lebih dari itu. Reza duduk di dalam mobilnya. Bunga mawar merah masih tergenggam di tangannya. Ia menatapnya lama, tetapi pikirannya tidak benar-benar pada bunga itu. Kata-kata nenek tadi masih terngiang di telinganya. Cinta itu seperti bunga, tidak bisa tumbuh dalam sehari. Jika kau hanya ingin hasil yang instan, kau tidak sedang menanam cinta. Kau hanya sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar kau rawat. Sebuah kalimat sederhana, tetapi terasa seperti tamparan bagi Reza. Ia selalu berpikir bahwa ia sudah berusaha. Ia memberikan segalanya untuk pernikahannya, rumah mewah, kemewahan, kenyamanan. Tapi, apakah ia benar-benar merawat cintanya dengan Nadia? Pikirannya melayang ke beberapa bulan terakhir. Nadia semakin sering diam, wajahnya lebih sering tampak lelah. Dulu, mereka sering tertawa bersama, berbicara berjam-jam sebelum tidur. Sekarang, percakapan mereka hanya sebatas hal-hal praktis, jadwal anak, pekerjaan rumah, dan rencana keuangan. Tidak ada lagi kehangatan. Reza mengusap wajahnya, merasa frustrasi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Nadia muncul di layar. "Aku sudah mengemas barang-barangku. Aku akan pergi besok." Dadanya terasa sesak. Ini benar-benar akan terjadi. Ia akan kehilangan Nadia.
Tiba-tiba, kenangan lain muncul dalam pikirannya. Hari pernikahan mereka. Saat itu, ia memberikan Nadia setangkai mawar merah muda, sama seperti yang ada di tangannya sekarang. Aku akan mencintaimu selamanya. Kata-kata yang dulu ia ucapkan dengan yakin. Tetapi sekarang, apakah ia benar-benar masih mencintai Nadia? Atau ia hanya tidak ingin pernikahannya berakhir karena egonya? Sebuah klakson dari mobil di belakangnya membuyarkan pikirannya. Ia mendesah, menghidupkan mesin, lalu melaju pulang. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah aku benar-benar sudah merawat cinta ini? Atau aku hanya berharap ia tetap hidup tanpa aku berusaha? Dalam perjalanan pulang, Reza terus menggenggam bunga itu. Entah kenapa, ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pikirannya kembali ke awal hubungannya dengan Nadia. Saat itu, mereka hanyalah dua anak muda dengan impian besar. Reza masih seorang pegawai biasa, berjuang meniti karirnya. Nadia, seorang wanita penuh semangat yang selalu percaya pada Reza, bahkan saat dunia meragukannya. Ia ingat saat mereka pertama kali bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Saat itu, Nadia sedang membaca buku tentang cinta dan pernikahan. "Kenapa kau tertarik membaca itu?" tanya Reza penasaran. Nadia tersenyum. "Karena aku ingin tahu bagaimana cinta bisa bertahan. Banyak orang jatuh cinta, tapi sedikit yang bisa menjaga cinta itu tetap hidup." Reza saat itu tertawa, menganggapnya hal yang terlalu filosofis. Tetapi kini, kata-kata itu kembali menghantuinya. Lalu, ia teringat momen-momen kecil yang dulu terasa begitu berarti. Saat hujan turun dan mereka berteduh bersama di halte bus. Saat mereka pertama kali pergi ke pantai dan Nadia menuliskan nama mereka di pasir. Saat mereka bertengkar hebat, tetapi akhirnya berbaikan karena Reza datang membawa setangkai bunga mawar. Ia tersenyum kecil, tetapi senyumnya cepat menghilang. Semua itu terasa seperti kehidupan yang jauh berbeda dari yang ia jalani sekarang. Kapan terakhir kali ia benar-benar berbicara dengan Nadia? Kapan terakhir kali ia mengatakan bahwa ia mencintainya, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar dari hatinya? Mobilnya berhenti di depan rumah. Lampu di ruang tamu masih menyala. Dengan napas berat, Reza keluar dari mobil dan berjalan masuk. Ia menemukan Nadia duduk di ruang tamu. Koper sudah tersusun rapi di sampingnya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Mereka saling menatap. Sejenak, tidak ada kata-kata yang terucap. Akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik, Reza berkata, "Aku membawa bunga untukmu." Nadia menatap bunga di tangan Reza. Ada keheningan di antara mereka, tetapi ini bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang penuh dengan kata-kata yang belum terucapkan. Reza menelan ludah, lalu melanjutkan, "Aku tahu mungkin ini sudah terlambat, tapi sebelum kau pergi, aku ingin mengatakan sesuatu." Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka benar-benar mulai berbicara. Nadia menatap bunga mawar merah di tangan Reza. Ia tidak segera menerimanya. Tatapannya penuh dengan keraguan, seolah sedang menimbang apakah masih ada arti dalam bunga itu. "Kau tahu Reza," suara Nadia pelan tapi tegas. "Dulu, setiap kali kau memberiku bunga, aku merasa istimewa. Aku merasa kau benar-benar melihatku. Tapi sekarang..." Ia menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Aku merasa kau hanya memberikannya karena takut kehilangan, bukan karena kau benar-benar ingin aku tetap di sini." Reza menelan ludah. Kata-kata Nadia menohok tepat di dadanya. Reza menggenggam bunga itu lebih erat. "Aku sadar aku sudah lama tidak melihatmu dengan benar. Aku pikir memberikan semua yang kau butuhkan sudah cukup. Tapi aku lupa, yang paling kau butuhkan adalah aku.
bukan hanya uangku, bukan hanya rumah besar ini. Nadia tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Dan kapan kau menyadari itu? Reza Diameter, ia tak bisa menjawab. Apakah hanya karena nenek penjual bunga itu? Apakah hanya karena kata-kata sederhana dari seorang wanita tua di pinggir jalan? Tidak. Itu karena hatinya sendiri yang sudah terlalu lama ia abaikan. Aku menyadarinya saat kau memutuskan untuk pergi. Akhirnya Reza mengaku. Aku menyadarinya saat aku mulai kehilangan semua yang sebenarnya paling berharga. Nadia menghela napas. Matanya yang tadi penuh kesedihan kini sedikit melembut. Tapi Reza, aku lelah. Aku sudah terlalu sering berharap. Reza merasa dadanya semakin sesak. Lalu, apa masih ada kesempatan? Tanyanya nyaris berbisik. Nadia menatapnya lama. Ada banyak kenangan di antara mereka. Ada tawa, ada air mata, ada impian yang dulu mereka bangun bersama. Tapi ada juga luka. Ada rasa lelah yang sulit disembuhkan dengan kata-kata manis semata. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur, dan itu cukup untuk membuat Reza sadar. Ia tak bisa meminta Nadia untuk percaya begitu saja. Ia harus membuktikannya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Reza duduk di ruang tamu, menatap koper Nadia yang masih ada di sudut ruangan. Di seberang ruangan, Nadia berdiri di depan jendela, melihat keluar. Ia tampak seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah. Reza menatap punggungnya dan akhirnya berkata, "Kalau kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Nadia menoleh, terkejut dengan kata-kata itu. Tapi Reza melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja." Nadia mengernyit. "Apa maksudmu?" Reza menatapnya dengan kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya dengan bunga." Ia menelan ludah, berusaha menyusun pikirannya. "Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin belajar untuk benar-benar melihatmu lagi." Nadia terdiam. Ia tidak menyangka mendengar itu. "Aku tidak minta kau langsung percaya," lanjut Reza. "Aku hanya ingin satu hal, beri aku waktu." Nadia menatapnya lama. Hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia ingin percaya, tapi ia juga takut kecewa lagi. "Berapa lama?" tanyanya akhirnya. Reza tersenyum tipis. "Seumur hidupku." "Henning." Nadia menatapnya, mencari kepastian di mata pria yang selama ini menjadi suaminya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat sesuatu yang dulu hampir hilang, kesungguhan. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap koper di sampingnya, lalu ke arah bunga yang masih ada di tangan Reza. Akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Aku akan tinggal, tapi hanya jika kau benar-benar mau berubah." Reza mengangguk. "Aku janji." Dan disitulah, tanpa mereka sadari, sebuah harapan kecil mulai tumbuh kembali. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada koper di depan pintu, tidak ada suasana tegang seperti malam sebelumnya. Namun keheningan masih menyelimuti rumah mereka. Reza bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja makan, menatap cangkir kopi di hadapannya. Di seberang meja, Nadia sedang membaca buku. Tapi jelas pikirannya melayang entah kemana. Biasanya pagi mereka diisi dengan percakapan singkat dan terburu-buru. Tapi kali ini, Reza tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang berbeda. "Apa yang kau baca?" tanyanya. Nadia mendongak, sedikit terkejut karena Reza memulai percakapan. Ia menunjukkan sampul bukunya, tentang makna cinta. Reza tersenyum kecil. "Dulu kau suka membaca buku seperti itu." Nadia mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Sejenak, keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang menandakan awal dari sesuatu yang baru.
Setelah beberapa menit, Reza akhirnya berkata, "Aku ingin mengajakmu pergi sore ini." Nadia mengernyit, "Kemana?" Reza tersenyum, sedikit gugup. "Ke tempat pertama kali kita bertemu." Mata Nadia membesar. Ia tidak menyangka Reza masih mengingatnya. "Kenapa?" tanyanya pelan. Reza menghela napas, menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku ingin kita mengingat kembali alasan kita memilih satu sama lain. Bukan hanya untukku, tapi juga untukmu." Nadia diam. Ia tidak menjawab, tetapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia mempertimbangkannya. Dan sore itu, mereka pergi bersama untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bukan sebagai dua orang yang terjebak dalam pernikahan, tetapi sebagai dua orang yang ingin menemukan kembali alasan mereka untuk bertahan. Mereka tiba di sebuah kedai kopi kecil yang tampak tak banyak berubah sejak pertama kali mereka bertemu. Aroma kopi yang khas memenuhi udara, dan suara pelanggan yang bercakap-cakap menciptakan suasana yang akrab. Reza menarik kursi untuk Nadia sebelum duduk di seberangnya. Ia ingat dengan jelas saat pertama kali melihatnya di tempat ini. Seorang gadis muda dengan mata penuh semangat, yang saat itu tengah asik membaca buku tentang cinta. "Kau masih ingat?" tanya Reza, mencoba membuka percakapan. Nadia tersenyum tipis. "Tentu saja." Mereka terdiam sebentar, mengenang masa lalu. Lalu Reza berkata, "Dulu aku pikir membaca buku tentang cinta itu berlebihan. Aku merasa cinta itu ya, sekadar perasaan yang datang dan pergi." Nadia mengangkat alis. "Dan sekarang?" Reza menghela napas. "Sekarang aku sadar, cinta itu bukan sesuatu yang datang sendiri. Cinta harus dirawat, diperjuangkan, dan dipahami." Nadia menatapnya lama. Ada kehangatan dalam kata-kata itu, sesuatu yang dulu pernah ia rindukan. "Mungkin aku sudah terlalu lelah, Reza," katanya pelan. "Aku ingin percaya padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku takut ini hanya sementara." Reza menggenggam tangannya. "Aku tidak bisa menghapus kesalahan yang sudah aku buat. Tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku akan terus mencoba setiap hari." Nadia menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Hatinya masih ragu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sedikit harapan. Dan di kedai kopi kecil itu, mereka memulai kembali. Bukan sebagai pasangan yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang masih ingin berjuang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Ada saat-saat di mana suasana antara Reza dan Nadia membaik, tapi ada juga momen di mana keraguan kembali menyelinap. Reza tahu ini bukan proses yang instan. Ia harus membuktikan bahwa perubahan yang ia lakukan bukan sekadar janji kosong. Ia mulai lebih memperhatikan Nadia, mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat istrinya berbicara, dan berusaha lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, ketika Reza pulang lebih awal dari kantor untuk makan malam bersama Nadia, ia melihat istrinya duduk di ruang tamu dengan ekspresi kosong. Ponselnya tergenggam di tangan dan matanya tampak sedikit merah. Reza merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di sampingnya, mencoba meredam kegelisahannya. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Nadia menghela napas panjang. "Tadi sore, seorang teman mengirimiku pesan tentang pengacara perceraian." Reza terdiam. "Aku belum memberi jawaban," lanjut Nadia. Suaranya bergetar. "Tapi jujur, aku masih takut. Aku takut semua ini hanya bertahan sebentar, lalu kita kembali seperti dulu." Hati Reza mencelos. Ia tahu Nadia tidak salah. Ia sudah mengecewakannya berkali-kali. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Reza meraih tangan Nadia dan menggenggamnya erat. "Aku tidak bisa menyuruhmu untuk langsung percaya padaku. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku akan tetap di sini. Aku akan terus berusaha, bahkan jika kau masih ragu." Nadia menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berkata,
Aku butuh waktu. Reza mengangguk. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kau butuhkan. Dan untuk pertama kalinya Nadia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Reza benar-benar berubah. Beberapa minggu telah berlalu sejak percakapan itu. Reza terus berusaha, bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan tindakan kecil yang bermakna. Ia mulai memasak sarapan untuk Nadia sebelum ia pergi kerja, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia mulai menanyakan harinya tanpa terburu-buru dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Ia bahkan mengajak Nadia berjalan-jalan di taman setiap akhir pekan, hanya untuk menghabiskan waktu bersama, tanpa gangguan ponsel atau pekerjaan. Awalnya, Nadia masih menjaga jaraknya. Ia belum sepenuhnya membuka hatinya. Tapi perlahan, ia mulai melihat perubahan Reza. Suatu malam, setelah makan malam bersama, mereka duduk di teras rumah. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma bunga yang baru bermekaran di halaman. Reza menatap Nadia dengan senyum kecil. "Ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu," katanya. Nadia mengernyit, sedikit terkejut. "Apa itu?" Reza mengeluarkan sebuah pot kecil berisi bunga mawar yang baru mulai tumbuh. "Ini bukan bunga yang sudah mekar sempurna," kata Reza menatap tanaman itu. "Tapi aku ingin kita merawatnya bersama. Karena aku sadar, cinta itu bukan sesuatu yang bisa langsung sempurna. Cinta butuh waktu untuk tumbuh." Nadia terdiam, menatap pot kecil itu dengan perasaan campur aduk. Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh makna. Dan di malam yang tenang itu, tanpa perlu kata-kata besar atau janji manis, Reza dan Nadia tahu bahwa mereka telah menemukan harapan baru dalam cinta mereka. Matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit. Di teras rumah, Reza dan Nadia duduk berdampingan, memandangi pot kecil berisi mawar yang mereka rawat bersama. Mawar itu masih muda, belum sepenuhnya mekar, tapi tunas-tunas kecilnya mulai tampak. Nadia menyentuh daunnya dengan lembut. "Dulu aku berpikir bahwa cinta harus selalu indah dan sempurna," gumamnya pelan. "Tapi sekarang aku sadar, cinta itu seperti bunga. Ia butuh waktu untuk tumbuh, butuh dirawat, dan yang paling penting, butuh kesabaran." Reza menoleh ke arahnya. "Dan aku belajar bahwa mencintai bukan hanya tentang memberi sesuatu yang besar atau mewah, tapi tentang kehadiran, tentang usaha kecil yang dilakukan setiap hari." Nadia tersenyum, dan kali ini senyumnya terasa lebih hangat. Mereka berdua telah melalui perjalanan yang panjang. Pernikahan mereka hampir berakhir, namun mereka memilih untuk berjuang, bukan karena segalanya menjadi mudah, tetapi karena mereka sadar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang usaha yang terus dilakukan untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang datang begitu saja dan bertahan selamanya tanpa usaha. Cinta, seperti bunga, memerlukan perawatan, perhatian, dan kesabaran. Banyak hubungan berakhir bukan karena cinta menghilang, tetapi karena kita berhenti merawatnya. Jika kamu sedang berada dalam titik sulit dalam hubunganmu, jangan terburu-buru menyerah. Tanyakan pada dirimu, sudahkah aku benar-benar berusaha? Sudahkah aku mencoba memahami, bukan hanya menuntut? Karena pada akhirnya, cinta yang paling berharga bukanlah cinta yang sempurna, tetapi cinta yang terus diperjuangkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Narasi Inspiratif Official akan selalu ada untuk menemani perjalanan hidupmu.